Dilanjut acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ukti Nanda Intan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi ay gerak gitu para mengelak anak tak supaya ulah gerak para mengelak dan di
baru mendiatakan di pos. Mulai belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khussahu bitabdili wa tashrifi syahr Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ittiba'ihi wa man da'a da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila akhir al-ayyam, amma ba'd. Ayuhal hadirin usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfazna wa 'asimna min adh-dhunubi kaba'iriha wa sagha'iriha, la siyama syirku bika wa 'uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal 'ibbu wal khiyanatu wa hulul wa'di wa adamul wafa'i bil 'ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nas wa nisyan anna al-ilma wa dina lil 'amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, para asatid, para alim ulama, bapak-bapak maupun ibu-ibu, as-shaimin was-shaimat, jamaah masjid Jami An-Nur di Pondok Pesantren An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, para santriat semuanya, insyaallah mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita di tempat ini ditambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dan terus bersyukur atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam selalu senantiasa diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya berharap dicatat oleh Allah senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, dicatat sebagai orang asy-syakirin, orang-orang yang senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat, terutama nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, pada hari ini aku sempurnakan agamamu, aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridhoi bahwa Islam saja sebagai agama yang akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir, suruh sana kalau mau main jangan di sini. Sana ya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah, bahwa Islam merupakan nikmat terbesar, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hadhil ummah, umat Islam ini. Jadi ajaran Islam itu adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena itulah kemudian Allah Ta'ala menyempurnakan agama mereka. Jadi anugerah terbesar
Ya, kenapa dikatakan anugerah terbesar? Allah telah menyempurnakan tanpa cacat, tanpa kekurangan sedikit pun, ya, tanpa noda setitik hitam pun dalam Islam, nggak ada. Makanya orang-orang misionaris, ya, mencari kekurangan Islam supaya ingin menjatuhkan Islam, ya, terus mereka mencari, ya, kekurangan-kekurangan Islam, maka, ya, bukan kekurangan yang didapat, justru malah kelebihan, sehingga tidak sedikit di antara mereka justru malah masuk Islam. Tujuannya ingin menusuk Islam, mempelajari Islam, mencari kekurangannya. Justru yang didapat adalah mereka menemukan kesempurnaan Islam sehingga jadi mu'alaf. Hebat gak Islam? Ya, salah satu contohnya Ibu Hajah Irena Handono. Beliau sebagai biarawati, pendeta, ya, yang diutus oleh, ya, pimpinan-pimpinan mereka untuk mempelajari Islam, ya, mempelajari Quran, tapi tujuannya adalah ingin mencari kekurangan Islam. Jadi cerita sendiri, ya, ketika beliau datang ke Rijal Lugat, ya, pengajian para kiai di Luliang, ya, dia bercerita bagaimana masuk Islamnya beliau. Jadi mencari kekurangan, tapi ketika mengkaji surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, mentok deh. Yang bener ini nih, Tuhan tuh bukan 3. Kok Tuhan ada 3 tapi 1? Hiji, 2, tilu. Tilu tapi hiji. Terus lamun Tuhan hiji, kunang disebut tilu, kunang disebut 2, tilu. Ya, was 3 in 1-nya. Oh, kopi, susu, gula. Hiji kan jadi hiji segelas. Kopi bisa dihijikan. Tapi bagi orang yang cerdas, 1, 2, 3, balik lagi ya. Jadi nggak ada nomor 4 dalam catatan mereka. Yang ada 1 lagi, tilu. Coba ini berapa? 1, ini 2, ini bisa dikatakan 1 nggak? Penakal tilu tapi disebut hiji, hiji tapi disebut tilu. Liarnya, makanya kalau pipilun lah orangnya. Nah, makanya daik pipilun liar, ya, mentok. Pas mengkaji Qul huwallahu ahad, oh iya itu bener, masuk Islam. Ya, jadi Islam teh agama nu sempurna. Mau bercerita apa saja ada. Ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, ya, ya, siasah atau politik Islam, ya. Wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Aku turunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab yang disebut dengan Quran, tibyanan likulli syai'. Quran teh ngajelaskeun sakabeh perkara. Jadi kamari lamun aya jelema nu buta ngajelaskeun gajah sagede bajing, berarti eta encan ngarampak gajah sakabeh kabehna karena bakal buntutna dong. Islam teh ngajelaskeun sakabeh perkara. Mun diibaratkeun gajah teh ngajelaskeun buntutna, sukuna, jero beutungna, sirahna karuhan, aya tulalena, ceulikna, nya awakna secara keseluruhan sempurna baru disebut gajah.
Ya, ngatos deh. Logikanya ngatos deh. Diilustrasikan ke gajah, tapi Islam bukan gajah loh. Aliran anyar Islam kok gajah? Disarwakeun Islam jeung gajah lain, bukan begitu. Maksudnya ilustrasi supaya paham bahwa Islam itu sempurna loh. Ya, Islam itu sempurna, maka fala yahtajuna ila dini ghairihi. Umat Islam nggak butuh agama yang lain. Umat Islam nggak butuh ajaran ya. Umat Islam nggak butuh kapitalisme. Umat Islam nggak butuh demokrasi. Umat Islam nggak butuh komunisme. Umat Islam nggak butuh aturan-aturan hidup yang lain. Nggak butuh. Cukup Islam saja. Islam itu sudah sempurna. Nggak usah mencari ajaran Islam yang lain, ajaran aturan hidup yang lain. Begitu pemahamannya. Ngaku bangsa Indonesia, ngaku umat Islam, masih ngadopsi kapitalisme, ngadopsi liberalisme, ngadopsi komunisme, ngadopsi sekulerisme. Apa-apaan? Apakah ngaku bahwa Islam ini nggak sempurna? Apakah mereka tujuannya adalah menghinakan Islam, mengkerdilkan Islam? Ada seorang profesor namanya Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa khilafah nggak ada dalam Islam. Sistem pemerintahan Islam itu nggak ada dalam Islam. Islam tidak menceritakan tentang sistem pemerintahan. Ya Allah, coba ini tujuannya menghina Islam atau mengecilkan Islam atau menghilangkan ajaran sebagian dari ajaran Islam. Kalau dia berniat untuk menghilangkan sebagian dari ajaran Islam, ini sebuah satu kemurtadan. Bisa jadi murtad itu orang. Betul nggak? Kalau bertujuan ingin menghilangkan sebagian dari ajaran, nggak boleh begitu. Islam itu sempurna, mau bercerita apa saja ada. Apalagi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu perkara besar. Jangankan perkara besar, ngeludah saja ada aturannya dalam Islam. Rek nyeduh, lain hidup sembarangan. Di dalam masjid boleh kan ngeludah? Doa diatur sebenarnya dalam Islam itu ngeludah saja. Kabelah katuhu menang teu? Ngeludah. Teu nyaho deui. Kabelah katuhu ka dieu menang teu? Kaharep nyiduhan batur menang teu? Teu menang. Kumaha carana ngaludah? Kabelah dia tah takak kiri tah rek ngaji dulu nyiduh sorong sekrek harun batur. Bersin wage teu menang murah ka batur. Itu perkara kecil, meludah itu perkara kecil diatur oleh Islam. Apalagi dalam sistem pemerintahan. Ya Allah. Ya, saya lihat sendiri itu. Bahkan nantang-nantang, saya sudah keliling ke beberapa pesantren bahwa khilafah dalam ajaran Islam itu nggak ada, sistem pemerintahan Islam itu nggak ada. Islam itu nggak menceritakan tentang sistem pemerintahan. Sembarangan, ya Allah. Ini seakan-akan dia secara tidak langsung menyatakan Al-Quran itu banyak Islam itu banyak kekurangan, sebab tidak menceritakan tentang sistem pemerintahan Islam. Ini sama dengan orang buta yang hanya megang buntutna nggak megang kepalanya, dia megang gajah tapi buntutna. Jangan terkecoh dengan jabatan, ya, gelar, bereleng. Gelar juga bukan dalam Islam, ya, tapi justru malah kemarin bahwa tentang Islam termasuk ru'asaan juhalan, pemimpin yang bodoh, yang tidak paham dengan Islam, ngomong Islam. Mestinya jangan ngomong Islam lah kalau nggak paham. Akhirnya dia malah menghina dirinya sendiri, menjerumuskan dia ke api neraka. Karena dengan mengatakan tidak ada sistem pemerintahan dalam Islam, sama dengan menghinakan Islam dan mengatakan Islam itu banyak paham nggak?
Betul nggak saya omongkan? Ya, ketika didatangi oleh ulama dari Madura, malah nggak mau ketemu, nantang-nantang didatangan ke kantornya, nggak mau nerima. Padahal ulama itu datang dari Madura loh, ingin menemui Mahfud MD bercerita tentang ini. Bapak jangan ngomong sembarangan. Nih saya ulama orang Madura, sama-sama orang Madura. Ya, ingin meluruskan pendapat Bapak, didatangi malah nggak mau ketemu. Ayam sayur. Ayam sayur. Sok-sokan kalau di TV ngomong, seakan-akan aku ini profesor, nyaho segala enak. Datangi kagak mau ketemu. Ya, sayur. Jadi kembali bahwa umat Islam itu memiliki ajaran Islam yang sempurna. Fala yahtaju ila dini ghairi. Umat Islam gak butuh aturan hidup yang lain karena Islam ini sudah sempurna. Kali lagi, umat Islam gak butuh demokrasi. Umat Islam gak butuh kapitalisme. Umat Islam gak butuh sekularisme. Gak butuh konsep-konsep hidup selain Islam. Islam sudah sempurna, baik itu sistem pemerintahannya, hukumnya, jinayatnya, hududnya, ekonominya, sistem politiknya, semuanya lengkap Islam. Tibyanan likulli syai'. Islam, Quran menjelaskan segala sesuatu. Setuju? Setuju boleh. Mentang-mentang gua nggak punya gelar profesor. Kalau berbicara Islam tuh nggak usah pakai ada gelar profesor. Profesor juga gelarnya gelar profesor kapitalisme. Hukum juga bukan hukum Islam. Bukan guru besar dalam agama Islam. Guru besar dalam sistem kapitalisme belum tentu jadi guru besar juga dalam ajaran Islam. Ya, karena buktinya ini, kalau dia ngaji tafsir Ibnu Katsir saja, ya, tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, maka dia tidak akan ngomong berani mengatakan Islam itu banyak kekurangan. Nggak mungkin. Islam itu nggak bercerita tentang sistem pemerintahan Islam. Nggak mungkin dia ngomong begitu kalau ngaji. Ini menandakan bahwa yang ngomong tuh nggak punya ilmu, nggak paham tentang Islam. Ya, jadi gelar itu nggak menjamin. Ya, wala yahtajuna ila dini ghairihi. Umat Islam nggak butuh aturan hidup yang lain. Ya, wala ila nabiyyin ghairi nabihim. Umat Islam juga gak butuh nabi selain nabi-nabi mereka. Umat Islam gak butuh Karl Marx. Umat Islam gak butuh Adam Smith. Umat Islam gak butuh Aristoteles. Umat Islam gak butuh siapa lagi? Machiavelli. Gak butuh. Cukup Kangjeng Nabi Muhammad sebagai tauladan kita, sebagai idola kita, sebagai petunjuk yang melaksanakan ajaran Islam bagi kita, contoh pelaksanaan ajaran Islam secara kafah, cukup dicontohkan oleh baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walihada ja'alahu Allah ta'ala khatamanul anbiya. Walihada, oleh karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai khatamal anbiya, sebagai penutup para. Nggak ada alasan. Ya, Allah jadikan Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Ya, kenapa kok Nabi Muhammad itu disebut penutup para nabi? Karena Islam sudah sempurna, ngapain lagi? Allah nggak butuh mutus nabi baru. Oh, kalau ada ngaku-ngaku nabi, musodek segala macam, nabi tukimin, ngaran nabi tukimin.
Kan bingung maca sholawat nan coba. Sallu ala tuki. Dah sebab tu ngenahan. Coba. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina tukimin ya. Simrin dah nyawanya. Nabi anyar nggak butuh umat Islam tuh pakai ngaku-ngaku Nabi pencit cari cinta dia tak sesat nyesatkan umat pala yahtaj tengah butuhkan dia tengah butuhkan Nabi nggak butuhkan utusan lagi cukup Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sempurna sudah nggak ada kekurangan lagi harus ditambah direparasi pas memang motor butut perlu direparasi segala macam ya motor butut diganti bana diganti Islam mah terbunuh diganti-ganti Quran nggak usah diganti oh ini ada orang-orang liberal tuh ini ayat sekarang karena sekarang sudah zaman emansipasi wanita ya ayeuna mah nu usaha lain lalaki doang pamajikan ge bisa nyangan duit maka warisan ya lidzakari mislu hadil unsaya diganti disarwakeun aya nu warisan lalaki nanggung awewe ngelek teu meunang karena awewe ge aya mah nyangan duit bisa nggak bisa begitu kalau waris tetap lalaki nanggung awewe ngelek tetap nggak bisa diganti-ganti karena sebelah awal bisa nyangan duit lain itu namanya merubah Al-Qur'an nggak boleh Quran itu dirubah ya karena sudah sempurna hati-hati nih ya umat Islam jangan ikut-ikutan kita jangan ikut-ikutan orang sesat Allah tuh mengutus Nabi Muhammad menjadi penutup para nabi. Jadi nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi setelah Nabi Muhammad tuh nggak ada nabi lagi. Artinya kalau Islam sudah sempurna, nggak usah ada nabi lain yang turun kemudian memperbaiki Islam, nggak usah. Butuh nabi lagi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali nanti Nabi Isa alaihi tapi tetap Nabi Isa itu adalah Nabi yang dulu bukan Nabi Isa yang baru Nabi Isa yang dulu ya diposkan Allah memperlihatkan di akhir zaman ini ya nanti Allah memperlihatkan kekuasaan kan kita masih bingung sampai sekarang ya kalau lewat logika kita Nabi Isa baheula keur diangkat ku Allah umur 33 tahun. Baraha? Siadin baraha? 30. Tah sebenarnya siadin. Ya, ayeuna geus 2024 engke diturunkeun deui Nabi Isa teh umur 33 keneh. Untuk molotan dan ulama jadi kasep kene namun ibu-ibu kapangi kelepok-kelepok kabeh cek ibu-ibu jadikanlah aku istrimu hai Nabi Isa perebut umur 30 tapi enggak bakalan membawa syariat Nabi Musa yang dulu Nabi Isa yang dulu menjadi umat Nabi Muhammad menjadi umat Nabi Muhammad artinya Nabi Isa di akhir zaman akan turun tetap menggunakan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad nggak bakalan memperbaiki mereparasi Islam yang enggak tetap menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya wa ba'asahu ilal insi wal jinni fala halala illa ma ahallahu wala harama illa harramahu wala dina illa ma syara'ahu
Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi penutup seluruh para nabi, mau ngutus dari nabi selain Nabi Muhammad. Setelah itu ya nggak bakalan ngutus lagi. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad selain menjadi khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi, juga mengutus ilal insi wal jinni. Diutusnya untuk manusia, seluruh manusia dan seluruh jin. Besi ayah isukan bagai tol di kalangan jin bisa ngalungit ngaku-ngaku aing nabi anyar sangarana Ifrit waktu kalimat sing sanajan bisa disangka bukan lagi manusia yang ngaku nabinya, besok kalangan jin ya. Kalangan jin mah hebat, bisa cicing di dia, bisa cicing di dia kakau buading kali itu ke RBT sakedung jin mah ya. Misalkan ada di dia kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak saya ini nabi baru, maka kalian harus iman kepada saya ya. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, les leungit. Wah bener iya mah nabi ya, bisa ngalungit iya. Misalkan ulah didengek palsu ke sing sanajan bisa ngalungit. Oh orang dia mah pun asal bisa gitu waduh orang sembah ya, orang sembah ya cair bos emel tenep mantap tiba bener mantap tak ngaji merhatikan kita ke arti ya orang ke Jakarta diturunkan di Cempang mana pi ke surganya tuh bener tuh abad buatan ya. Jadi begitu fala yahtaju ila dini ghairi wala ila nabi. Kemudian diutusnya Nabi Muhammad itu kepada seluruh manusia, mau kulit bule, kulit hitam, sawo mateng, sawo buruk, kabeh diutus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu untuk mereka. Wal jinni jeung diutus ka kalangan jin. Jin juga sama. Ya, jadi nggak usah ada ketipu. Besok kan Dajjal tuh bisa jadi Dajjal itu bisa ngalungit, bisa nyian hujan, bisa ngahirup ke jelema nu maut hirup dari Dajjal. Nggak boleh kita kemudian terpengaruh, terkena fitnah dan makanya suka doa orang dina tahiyat, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Ngising kita mah. Wah, ngising mah kawan hebat. Dasar udah Juna RT Isak mah sakit sembarangan lain. Juna RT Isak mah ceplung lawan min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wa min fitnati masihid dajjal ya di eta sok minta perlindungan ulang-ulah jika kagoda ku fitnah dajjal teh lain katempoda da jeung bujal nya sing tongera dajjal kene dia teh ya menghancurkan karena akidah umat. Jadi kalangan jin juga sama. Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada perkara yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Islam. Tidak ada perkara yang haram kecuali yang diharamkan oleh Islam lewat Nabi Muhammad waladina illa ma syara'ahu, dan tidak ada agama, tidak ada aturan hidup di dunia ini kecuali aturan hidup yang telah disyariatkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah pakai cari aturan hidup yang lain, mengganti Islam dengan ini dengan itu, nggak perlu. Cukup kita
mempelajari Islam, maka insya Allah selamat dunia akhirat. Maka al-karamun yo ngaja mah geus digancangkeun eta jam 7 jam 5. Ieu mah jam genep kurang 10. Itu geus jam genep lewat 10 menit. Kunaon sih digancangkeun? Hayang tereh bang, ini buah. Panjang batuna jadi cepat. Tengah. Amari kan kita ngomongin eta doang geus aja digancangkeun. Mati diganti. Pak Haji malah bisa tuh. Hah? Nah, maka aktivitas yang terbaik hari ini yang paling mulia di hadapan Allah, kita aktivitas memperjuangkan Islam, ya, ingin menerapkan syariat Islam secara kafah lewat daulah Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, lewat khilafah. Ini aktivitas terbaik hari ini, ya. Aktivitas yang paling besar pahalanya adalah mengembalikan, berlepas diri dari kapitalisme, liberalisme, ya, sekulerisme dan din-din yang lain, kembali kepada syariat Islam secara kafah yang dicontohkan oleh Rasul. Perjuangan itu sangat mulia dan akan mendapatkan pahala yang sangat besar, nggak terhitung pahalanya kalau kita mau terlibat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'atas syahidin. Barang siapa yang memperjuangkan sunnahku, sunnah-sunnahku, memperjuangkan ajaran Islam inda fasadi ummati, ketika umatku rusak, ketika umatku rusak dengan demokrasi, ketika umatku rusak diacak-acak agamanya dengan sistem pemerintahan yang lain, kapitalisme, liberalisme, rusak umat Islam dengan komunisme, dia kekeh ingin menerapkan syariat Islam secara kafah, kata Rasulullah, walahu mislu ajri mi'atas syahidin, pahalanya akan mendapatkan 100 mati syahid. Untung tetap menang 100 mati syahidin. Mas, ngahuleng wae, menang bae jenengan. Mau gak dapat pahala matinya di tempat dina kasur, meninggalnya di tempat tidur, tapi dapat pahala 100 mati syahid. Hayang gak? Ayam atuh Pak. Mantap, mun hayang lurus. Kudu daek berjuang, memperjuangkan syariat Islam secara kafah, ya, lewat penerapan mengembalikan daulah khilafah. Daulah pahalanya akan mendapatkan 100 mati syahid. Bareng-bareng yang Pak Haji. Amin. Arek we. Diajak berjuang tunuh wae. Watawi kamarinya diajak mau acara keur garu, ya. Aya wae lapor nama ka dia. Mau mah kamilu cenah ayeuna keur garu, ya. Eleh 100 mati syahid teh eleh kumaha garu. Lamun maut keur ngagaru kira-kira sabaraha kali mati syahid? Untuk hiji. Kosong atuh. Ai maut husnul khotimah mah insyaallah husnul khotimah. Ngan moal menang pahala maut syahid. Tapi lamun jadi pejuang Islam, memperjuangkan Islam secara kafah, ketika manusia umat Nabi Muhammad ini euforia dengan demokrasi, kapitalisme, liberalisme segala macam, kita kekeh ingin menerapkan syariat Islam secara kafah, ya, maka insya Allah walaupun dia meninggal karena garu, meninggal
keur naik motor meninggal di tempat tidur, tetap Allah akan berikan pahala 100 mati, walaupun bukan meninggal di medan perang. Kalau orang yang memperjuangkannya berjihad di medan perang itu mati syahidnya 1, karena dia merespon perintah Allah, salah satu dari ayat Quran. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian qital, berjihad, berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan berperang itu merupakan perkara yang dibenci oleh kalian. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Padahal perkara anu dipika ewa ku anjeun belum tentu itu bukan kebaikan. Perang ewa teu. Sanget teu. Lobana mah embung. Urang dieu lamun diajakan perang poe ieu berangkat moal. Sia macenah ngadon nyonyorohkeun nyawa, ngomong lagi gitu. Rek naon sia bipilueun jeung Haji Mumus yang ngadonkeun nyodorkeun nyawa. Boro-boro hayang maot syahid. Paeh lagi sieun. Mau anu berangkat pangunang diwajibkeun bae. Kajian teuing Al-Qur'an dibacakeun ayat. Kalaupun dia berangkat, ini berarti dia menjawab, merespon panggilan Allah salah satu ayat, maka dia akan mendapatkan pahala syahid karena berjihad itu adalah salah satu bagian dari ajaran Islam. Ayatnya salah satunya tadi dari Al-Quran itu, enggak semuanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital kan, ayat kutiba alaikumus syiyam. Quran teh kenapa memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan khilafah akan mendapatkan 100 mati syahid? Karena memperjuangkan khilafah bukan hanya memperjuangkan satu ayat, tapi ingin menerapkan syariat Islam secara kafah, bukan hanya jihad, sistem pemerintahan Islam, kisos, sistem jinayah, hukubat, hudud, ekonomi Islam, politik Islam, semuanya itu bisa dilaksanakan secara kafah Islam itu, maka pahalanya pun bukan hanya mendapatkan syahid 1, tapi syahidnya 100. Karena perjuangannya memperjuangkan syariat Islam secara kafah. Secara kafah artinya secara keseluruhan. Nah, makanya Pak Haji sok celemeng kayak gitu. Ayo halakoh, singgetol bersama Hizbut Tahrir memperjuangkan ini. Tidak tujuan apa? Enggak ada. Ketika meninggal dapat pahala 100 mati. Sayang tuh. Apa? Ngedul. Sangat deui wah. Aya Herdin sekali halakoh sabulan teu. Suri Jakarta wae mah nama. Padahal pamajikan teu boga. Tidak akan kira menang deui. Paya ke Jakarta berpahala gede, ayo ngabela pemajikan keluarga mah menang pahalana gede. Jadi nyaman usaha nanti ya fisabilillah marana di jalan Allah. Jadi telah dianggap bahwa nyaman usaha lain nilai ibadah pahala gede. Ya ngabelaan keluarga, nganapakahan anak jeung istri eta merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Jangan dikira anu teu gua keluarga ngabelaan saha. Pahalana berkurang, ngabelaan sorangan mah pahalana
Beda pahalana ngabelaan keluarga jeung ngabelaan sorangan doang ya. Jadi baru satu nih, memperjuangkan syariat Islam secara kafah, mengembalikan tegaknya khilafah. Pahala yang Allah akan berikan adalah 100 mati arek berusaha. Urang mah ulah sipating 100 menang 99 ge teuing. Ulah sipating 99 menang 90 ge teuing. Ulah sipating 90 menang hiji ge maot syahid teu. Bahagia itu maut syahid atuh langsung ya. Ayeuna tanu marawat di Palestina, makanya mautna anu keur senyum ya, nu keur seuri atuh pasti asup surga eta mah syahid ya Allah ya. Luar biasa ya. Allah alam berapa kali maut syahid ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 90, 99, 100. Luar biasa, pahalanya luar biasa. Jadi memperjuangkan khilafah itu pahalanya luar biasa, akan mendapatkan syahid 100 kali walaupun meninggal di atas kasur. Makanya kudu berusaha maksimalkan we usaha urang. Da urang mah kudu make ikhtiar sagala enah oge, dek ngalengkah we jeung mampuna 2 lengkah, mampuna 3 lengkah, mampunya 4 lengkah. Ya, kita memang kondisi hari ini sudah begitu sulit, usaha ge hese, neangan nambahkan hayang halal hese, bahkan cepreman cenah ulah nu halal nu haram ge hese. Malik emek puting-puting apa tuh hese? Coba dipanggul, coba nyiihan, ngisingan karena sirah, poek-poek, coba temenang mau baterai, manggul emek dinu poek coba, kacik belum, model urang marah, ngakuling, gendus, kita dene yang anu haram, maling emek haram, itu, jangan keperboku, warga, dituyuk setan, dituyuk setan, itu setan mah teu ditajonnya warai kita gobloknya warai kita da ikut bangli gitu setan makanya mainan lain hiji wah 10 kata setan ambe astagfirullah bingung kuring mau anak kumaha gitu eta warai setan lain sorangan kalau bahan pernah tak anu bos ijazah kebok 2 lebih coba manggulna kumaha eta kebok mang bingungkeun we kan sakitu teh anu haram digotong ku setan digotong ku setan setan mah teu gampang deui bager jalmi soleh paejar mah ganti ku Allah leuwih ti kitu mah nya bukti aya ganti sagala enak mungkin lagi stilu bini belum ganti deh. Bini belum ganti. Ulah istrinya. Ulahnya. Pak Haji mah teu mau magahan kita. Ya. Ai rezeki mah teu naon losin loba ke. Misalnya halalnya bikin namahan urang kudu bisa ngagunakeunna nya. Ulah dugikeun ka jadi musuh. Harta jadi musuh urang. Oke, harta jadi musuh. Ya. Anak harta ya ulah sedugikan ka la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Harta anak ulah dugikeun ka mopohokeun ibadah ka Gusti dengan sampai ya. Kalau sudah melupakan kita ibadah kepada Allah, harta itu akan jadi musuh, akan menjadi fitnah bagi kita. Malah lain nulungan ka urang bakal nyilaka. Sekali lagi Islam ini sempurna, maka umat Islam tidak butuh ajaran yang lain, cukup Islamnya. Maka kita siap memperjuangkan syariat Islam secara kafah. Ketika kita berjuang memperjuangkan syariat Islam lewat daulah khilafah ala minhajin nubuwah, maka insyaallah pahalanya akan mendapatkan 100 mati syahid.
100 kali mati syahid. Maka berjuanglah saudaraku, ya, Hizbut Tahrir menyayangi kita semua, menyayangi saya, menyayangi Anda, ya, supaya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, muassis Hizbut Tahrir, berharap betul, ya, kepada kita umat Islam mendapatkan pahala 100 mati syahid ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini ya Bapak salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'abini wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'anta 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita walakal الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وانت لم تزل لذلك اهلا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا دافع كل حق يا صاحب كل فريد يا مؤمن كل خائف يا مبني كل بخير يسر علينا ان تقيم دوله الخلافه على منهاج النبوه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها كبرى وعلى انك على كل شيء قدير اللهم نشهد انك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نتوجه ونتوسل إليك بنبيك نبي رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رحمة الله نتوجه بك إلى ربنا أن تقضى hajati wa hajat mana hajatnya masing-masing sebutkan ke Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hajatnya dikabul ke Allah. Iqdi hajatina iqdi hajati wa hajat. Assalamualaikum ya Habiballah, natawassal bika wa natawajjah bika ila rabbina an tuqda hajati wa hajatina ajma'in. Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ajma'in wa jama'atina ajma'in ya Allah, iqdi hajati jama'atina as-sa'imin was-sa'imat ya Allah, iqdi hajati man ahsana ilayna wa man anfaqa ala ma'hadina ya Allah, iqdi hajatina shalom وصحيح سادنا ونور قلوبنا واشفي مرضانا. Bila itu damang yang tadi tadi sebutkan namanya, insyaallah dicanggerkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bin Allah mudah-mudahan sing diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Ishfi Allah. Allahumma rabbana sa'id bil basha ishfi Allah ishfi. Anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana sa'id bil basha أنت الشافي لا شفاء شفاء لا يقدر السقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأبدان وأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الصلوات وأشرف المخلوقات بيد أنواع الرزق والفتوحات والغنيمات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا. Mudah-mudahan rezeki nasi dibarokahkan Allah Subhanahu wa taala. Ubsut alaina wa ala jama'atina wa ala man ahsana ilaina wa ala man atafana mahadina ya Allah rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan bih min kulli jihadin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqa bi mahdibatika wa karamika
بغير حساب ابني به معادنا وبيوتنا ومسجدنا ومجلسنا واصل به إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة للحج والعمرة. Sadayana mudah-mudahan sing berkah rezekina sing senantiasa berangkat ke tanah suci ngalaksanakeun haji sareng umrah sadayana. Wasil bihi ila Makkah al-Mukarramah wa Madinatil Munawwarah hajj wal umrah waqdi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, insyaallah Masjid An-Nur menerima zakat fitrah sekaligus zakat mal yang insyaallah akan disalurkan ke para mustahik. Ya, banyak anak-anak yatim, piatu serta anak-anak yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Ya. Dan karena itu jazakumullah ahsanul jaza ya semuanya, mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita semuanya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu